Kristus, ketemu lagi dalam kasih anugerah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, haleluya. Dan di dalam setiap pertemuan Tuhan pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita dengan suatu topik yang diberi judul bagaimana mengenal suara Tuhan. Yang masa yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana mendengar suara Allah, bagaimana mendengar suara Tuhan, dan kali ini bagaimana mengenal suara Tuhan. How to recognize God's voice. Bagaimana mengenal suara Tuhan. Karena penting sekali bagi kita untuk bukan saja mendengar, tapi mengenal suara Tuhan. Karena tidak semua suara-suara berbicara kepada kita datang daripada Tuhan. Tidak semua suara yang kita dengar yang datang daripada kita datang daripada Tuhan. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya dapat membedakan suara daripada Tuhan dan suara yang bukan daripada Tuhan? Bagaimana kita membedakan? How to differentiate, distinguish yang mana suara daripada Tuhan dan yang bukan daripada Tuhan. Ini sangat penting. Nah, bagaimana kita mengenal suara Tuhan? Ada caranya. Berdasarkan firman Tuhan, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan, dapat kita menggunakan untuk menilai, membedakan suara-suara yang kita dengar atau suara yang datang kepada kita. Sekali lagi saya ulangi, bukan semua suara yang datang kepada kita yang kita dengar di sekitar kita datangnya sumbernya daripada Tuhan. Jadi kita harus tahu bagaimana mengenalnya, apakah ini dari suara daripada Tuhan ataupun bukan. Jadi kita akan lihat bagaimana kita membedakan supaya kita mengenal suara Tuhan, membezakannya daripada suara yang lain. Ini sangat penting sebagai orang percaya. Kita harus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Pimpinan Roh Kudus Tuhan memimpin kita kepada kebenaran. Nah, berdasarkan pelajaran kita, khotbah kita pada sesi ini, kita akan mengetahui berdasarkan firman Tuhan how to recognize God's voice. Bagaimana mengenal suara Tuhan dan membedakannya daripada suara yang lain. Yang pertama, kita lihat dalam teks kita 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertama untuk kita mengenal suara Tuhan, pertama berdasarkan firman Tuhan untuk mengenal suara Tuhan, how to recognize the voice of God. Tuhan berbicara kepada kita. Yang pertama, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Nah, untuk kita mengenal apakah itu suara daripada Tuhan, harus suara itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran ataupun nubuat profesi, kebenaran yang mutlak. Dan sesuatu yang datang daripada Tuhan harus in alignment, selaras dengan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, yang pertama untuk kita mengenal, bukan saja mendengar, tapi mengenal apakah suara yang kita dengar yang datang daripada kita sumbernya daripada Tuhan Allah kita, harus suara itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat penting. So, pertama untuk mengenal suara Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, dan untuk mengetahui apakah kita mendengar suara dari Tuhan, suara itu harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi ini dalam konteks dan tidak disalahgunakan. Suara yang kita dengar kalau daripada Tuhan harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan dalam konteks dan tidak disalahgunakan, tidak didistortkan, tidak salah interpret, tidak salah tafsiran,
tidak dipisahkan daripada kebenaran yang dalam firman Tuhan, tidak salah interpret, tafsiran, tidak salah gunakan, harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan, tidak kontradik, tidak bertentangan dengan Alkitab. So Bapak Ibu Saudari, untuk mengenal itu suara dari Tuhan, suara itu harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, untuk membedakan, untuk mengenal suara itu daripada Tuhan atau tidak, yang kedua adalah di dalam suara itu, di dalam message itu, pesan itu, Tuhan Yesus Kristus harus dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus harus dimuliakan melalui message suara itu ataupun melalui pesan itu. Tuhan Yesus Kristus harus dimuliakan. Di dalam Yohanes 16, 13-15, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab itu ia memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, yang kedua, untuk kita dapat tahu bahwa suara itu daripada Tuhan, suara itu harus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus harus dimuliakan melalui pesan itu, melalui suara itu. Dan ini cara kedua, kita dapat membedakan, menilai bahwa message yang kita terima, suara yang kita dengar, yang datang daripada kita, itu adalah daripada Tuhan sumbernya. Tuhan Yesus Kristus harus dimuliakan. Roh Kudus bekerja dan memberitahukan kepada kita apa yang daripada Tuhan, dan Roh Kudus menggunakan kebenaran firman Tuhan itu dan disampaikan kepada kita. Jadi tidak kontradik dengan kebenaran firman Tuhan. Caranya Roh Kudus bekerja adalah selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Roh Kudus bersaksi kepada kita bahwa ini benar, ini daripada Tuhan. Roh Kudus membawa kepada kita bring to our remembrance, peringatan kita, kebenaran itu adalah daripada Tuhan. Jadi kita tahu, karena setiap orang yang telah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, rohnya diciptakan baru. Jadi kita dapat detect, kita dapat mengenal itu suara daripada Tuhan. Roh Kudus connect dengan roh kita. Jadi kita dapat mengetahui bahwa ini suara daripada Tuhan, karena dia juga selaras dengan kebenaran firman Tuhan, dan di dalamnya Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Nah, yang ketiga, cara kita mengenal suara itu daripada Tuhan atau tidak. Caranya kita membedakan, mengenal suara Tuhan dan membedakannya daripada suara yang lain adalah yang ketiga, inward witness, saksian dalam hati sanubari kita, our inward witness. Ada kesaksian dalam roh kita. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi begitu juga kalau message pesan itu datang daripada Tuhan, dia akan selaras dengan firman Tuhan, dan roh kita akan menangkapnya, dan Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa ini kebenaran. Seperti dalam Roma 8 ayat 15-16 ini juga, bahwa Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada backingnya, firman itu, perkataan itu. Jadi Roh Kudus bersaksi dengan roh kita. Kita tahu dengan sungguh yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan berdasarkan firman Tuhan. So ada kesaksian dalam hati kita, input. Nah, kita dapat mengenal, karena roh kita telah dilahirkan kembali, kita dapat mengenal, differentiate bahwa ini adalah kebenaran atau tidak. Kita dapat identify itu, karena roh kita dapat detect-nya bahwa ini suara daripada Tuhan atau tidak. Ada kesaksian dalam roh kita. Dalam Ibrani 5 ayat 13-14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi untuk kita melatihkan inward witness kita dan inner man kita, spiritual man kita, harus dengan latihan.
It is by practicing, by reason of use, that we are able to discern whether what we hear is of God, our flesh, or the devil. Jadi sebagai orang percaya, roh kita harus dilatih, our inner man, spiritual man harus dilatih. Bagaimana melatihkannya? Melakukan firman Tuhan. Ada intake firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan, bukan menerima information daripada firman Tuhan saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dari situ kita dapat membuktikan bahwa dan membuktikan mengalami bahwa firman Tuhan itu benar. Karena kita telah melakukannya, we put it into doing the word of God. Bukan mengenal saja, not only knowing but doing, melakukan firman Tuhan itu. Jadi di situ kita sepertinya rohani kita menjadi dewasa dan kita mempunyai baca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini adalah proses kehidupan kita dan kita harus bertumbuh dan dilatih dan mengenal, senang cepat identify bahwa ini yang baik dan ini yang jahat, ini yang daripada Tuhan, ini yang bukan daripada Tuhan. Jadi kita dapat mengenal itu karena panca indera kita telah terlatih. Dan karena kita melakukan firman Tuhan, bukan mendengar, mengetahui saja, tetapi melakukannya. Put the words into doing. Put the word of God into doing. Selalu screen dengan kebenaran firman Tuhan. Pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan harus dalam agreement, selaras. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi firman Tuhan adalah untuk kita praktik, bukan kita untuk sebagai information saja, tetapi harus dilakukan. Senjata yang diberikan kepada kita tidak disimpan, tetapi digunakan supaya ada faedahnya, ada benefitnya, dan terbukti ini apa yang kegunaannya itu terbukti. Makanya firman Tuhan digunakan, dipraktikkan, dilakukan, bukan saja mendengar dan membaca dan merenungkan dan sebagai information saja, tetapi harus put into doing. Karena firman Tuhan adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, dan untuk menyembuhkan, dan semuanya. Kegunaan firman Tuhan adalah supaya kita menggunakannya. Jadi dalam ayat ini kita harus ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita melakukan firman Tuhan itu supaya terbukti inilah yang benar dan ini yang bukan benar. Karena Roh Kudus bekerja in agreement dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang ada pada kita, yang kita ketahui, harus kita put into practice. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan. So ini yang ketiga tadi, Tuhan Yesus juga berkata, dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikuti aku. Jadi kita mengenal suara Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita cepat mengenal, recognize suara Tuhan, membedakan suara Tuhan daripada yang lain? Karena kita ada connection dengan Tuhan dan kita selalu ada fellowship dengan Tuhan dan kita selalu melakukan firman-Nya dan kita cepat menangkap dan dapat mengetahui bahwa ini adalah suara Tuhan dan ini bukan suara Tuhan. Karena kita mengenal suaranya, makanya kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga tadi adalah daripada hati sanubari kita yang telah dilatih karena kita mendengar firman Tuhan, karena kita mempelajari firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan dan melakukannya. Yang keempat, untuk kita mengenal suara Allah, suara Tuhan, membedakannya daripada suara-suara yang lain. Yang keempat adalah godly counsel, nasihat yang rohani. Godly counsel dalam Amsal 11 ayat 14, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Where no counsel is, the people fall. Where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Jadi nasihat rohani yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ini menolong kita dapat differentiate, kita dapat distinguish, kita dapat mengenal bahwa sumber message ini, sumber suara ini, sumber information ini adalah daripada Tuhan. Jadi kita dapat mengenalnya ini daripada Tuhan
daripada yang lain, kita dapat membedakannya karena ada nasihat rohani yang kita terima. Makanya penting godly counsel kita gunakan untuk menilai, mendengar dan menilai bahwa ini adalah suara dari Tuhan atau tidak. Karena godly counsel juga berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tidak boleh di luar Alkitabiah. Makanya kita perlu nasihat-nasihat rohani, nasihat rohani yang berdasarkan firman Tuhan. Yang kelima, bagaimana kita mengenal suara Allah dan diferensiatnya daripada suara yang lain yang di sekitar kita yang kita dengar. Bagaimana kita mengenalnya, how to recognize God's voice daripada suara yang lain. Yang kelima adalah the peace of God, damai Allah. Damai Allah harus memerintah dalam hati kita apabila kita mendengar, menerima information dan mendengar suara itu, dan menerima message, pesan itu, dan ada damai Allah, damai khusus dalam hati kita. Dalam ayat Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah dalam kita menilai apakah ini daripada Tuhan, harus ada damai Allah dalam hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maksudnya, jika kita menerima baik nubuatan daripada orang, pesan daripada orang, ataupun message, ataupun suara, dari manapun kita mendapat suara, mendengar message itu, dan mungkin nubuatan yang dinubuatkan, prophesy atas hidup kita, harus ada damai Kristus, damai Allah memelihara hati kita. Jika walaupun information ataupun message ataupun pesanan ataupun nubuatan yang soko prophecy yang datang kepada kita, yang kita terimanya sebegitu saja. Dan jika tidak ada damai Kristus, damai Allah dalam hati kita, apabila kita menerima ataupun melihat ataupun mendengar, membaca, mengetahui message, pesan itu, nubuatan itu yang datang kepada kita, jika tidak ada damai dalam hati kita, kita tahu itu bukan sumbernya daripada Tuhan. There must be a check in our spirit, dan supaya kita dapat membuat keputusan berdasarkan kehendak Tuhan, apakah ini daripada Tuhan atau tidak, harus ada damai Kristus, damai Allah memerintah dalam hati dan pikiran kita. Jika kita gelisah terus, meskipun suara yang kita dengar, nubuatan yang kita terima, ataupun informasi yang kita terima, pesan yang kita terima itu menyenangkan telinga kita, tetapi jika ia bukan daripada Tuhan, tidak ada damai, tidak akan ada damai dalam hati kita. Jadi di situ kita dapat cek bahwa ini bukan daripada Tuhan. No matter how convincing the message that we receive, dari no matter from whom is the source, jika tidak ada damai Kristus, jika tidak ada damai Allah dalam hati kita, itu bukan daripada Tuhan. Jadi kita tahu itu bukan daripada Tuhan sumbernya, dan kita harus do away. Jangan katakan ya kepada message, pesan itu, nubuatan itu, karena itu bukan daripada Tuhan. Ini caranya yang kelima, kita dapat cek, kita dapat mengenal ini daripada Tuhan sumbernya atau tidak. Jadi iblis juga menggunakan firman Tuhan, tetapi dia membeli firman Tuhan. Dia pernah menggunakan firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 3, dalam pencobaan atas Tuhan Yesus, dia menggunakan firman Tuhan juga. Dan di dalam Taman Eden juga, dalam Genesis, dia menggunakan firman Tuhan dan menipu Adam dan Hawa dan Adam di dalam Genesis 1. Jadi yang keenam untuk kita mengenal, membedakan ini suara Tuhan sumbernya, message ini, pesan ini, suara ini daripada Tuhan, nubuatan ini daripada Tuhan atau tidak. Yang keenam adalah buah-buah yang nampak. Dalam Matius 7 ayat 15 sampai 20, you can identify, you can recognize them by their fruit. That is the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or fig from thistles? Maksudnya dalam ayat ini, dalam bagaimana buah-buah kehidupan orang itu, buah-buah rohani dia. Apakah konsisten dengan kebenaran firman Tuhan?
apakah konsisten dengan testimoni kehidupannya ataupun kata-kata saja. Banyak orang yang pandai berbicara, profesional dan very convincing, tetapi bagaimana buah rohani dalam hidupnya? Kalau pokok pohon itu jahat, jahat juga buahnya. Dan di dalam Efesus 7 ayat 15-20 ini kita dapat menilai bahwa itu daripada Tuhan atau tidak. Pada suatu ketika Rasul Paulus dan Silas di dalam pelayanan mereka encounter dengan seorang perempuan yang ada spirit of divinity. Dia dapat fortune telling dan dia dapat buat bisnis untuk tuannya, lucrative business, kerana dapat memberi nasib fortune telling kepada orang. Dan pada suatu ketika dia encounter Rasul Paulus dan kata perempuan itu, mereka ini adalah the messenger of the Most High God. Dia berkata in public. Jadi kata daripada suara perempuan itu memang benar, karena Rasul Paulus dan Silas adalah messenger of the Most High God. Mereka adalah rasul-rasul memberitakan berita baik daripada Tuhan, berita yang benar daripada Tuhan. Tetapi pada suatu ketika, suatu hari, karena perempuan selalu ikut mereka, dan pada suatu hari dalam roh Rasul Paulus dia senang, siapa yang mau orang daripada bukan ada connection dengan kita, sumbernya daripada iblis, promote kita. Jadi Rasul Paulus tidak senang dalam hatinya, dan pada suatu ketika dia perintah dalam nama Yesus keluar daripada dia. Jadi roh divinity, roh iblis itu keluar daripada orang itu, perempuan itu, sehingga dia tidak ada kekuatan, sehingga dia tidak ada kemampuan untuk memberitahu fortune telling lagi. Jadi untuk itu mereka tuan-tuannya marah dan dipenjarakan Rasul Paulus dan Silas. Tapi Tuhan berserta mereka, dan melalui kesaksian hidup mereka banyak jiwa yang dibenarkan. Seorang ketua penjara dan keluarga, sesi keluarganya dibenarkan juga, karena Rasul Paulus dan Silas setia pada panggilan mereka, setia pada Tuhan. Nah, the point is yang saya katakan di sini, meskipun message, suara dan information pesan daripada perempuan itu memang benar, karena Rasul Paulus dan Silas adalah agents of the Most High God yang membawa berita baik, berita benar tentang Tuhan Yesus Kristus, kematian kebangkitannya dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka melakukan pelayanan dalam nama Tuhan. Memang benar kata perempuan itu, tetapi sumbernya bukan daripada Tuhan, sumbernya daripada iblis, spirit of divinity, ingin mengelirukan, ingin manipulate orang supaya orang seakan melihat bahwa mereka ini satu tim. Tidak. Jadi di sini buah daripada kehidupan orang ini tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dari siapapun yang bernubuat kepada kita, yang memberi pesan kepada kita, yang memberi message itu, walaupun seakan benar dan baik didengar, tetapi yang keenam untuk ceknya bahwa itu sumbernya daripada Tuhan atau tidak, kita harus melihat buah-buah kehidupannya, buah-buah rohaninya. Apakah dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Apakah kesaksian hidupnya, life testimony-nya memuliakan Tuhan Yesus Kristus dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Apakah ini buahnya itu baik atau tidak? Dan dari sini kita menilaikannya, mengenal, mengetahui bahwa itu daripada Tuhan Yesus itu atau tidak. Jadi apa yang suara itu katakan kepada kita, apakah suara itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah suara itu, message itu, suara itu, pesan itu memuliakan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dia in alignment, selaras dengan kebenaran firman Tuhan Alkitab? Apakah dia membawa kesatuan, bring unity or divisive? Apakah ada damai Kristus, damai Allah memerintah dalam hati kita? Apakah buah-buah daripada channel yang menyatakan pesan itu? Apakah buah kehidupannya? Apakah objektifnya? Apakah dia ingin self-centered ataupun memuliakan Tuhan? Dan ini dapat kita menilaikan. This is some of the ways we can recognize suara ini daripada Tuhan atau tidak.
yaitu daripada 1 sampai 6 kita telah mengetahui, mengenal suara Tuhan, membedakannya daripada suara-suara yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam khotbah ini sangat penting untuk kita sebagai orang percaya supaya kita jangan dipedayakan, jangan dikelirukan oleh suara-suara yang bukan daripada Tuhan. Yang kita harus mengenal suara Tuhan dan certain ini daripada Tuhan, dan yakin ini daripada Tuhan, dan yang ini bukan daripada Tuhan. Jadi sebagai orang percaya sangat penting bagi kita untuk mengenal suara-suara yang kita dengar yang di sekitar kita, sumbernya apakah daripada Tuhan atau tidak, untuk kebaikan kita. Makanya inilah pelajaran kita pada hari ini dalam topik mengenal suara Allah. So biarlah Tuhan yang memberkati kita. Yang bagian kita sebagai orang percaya, kita harus ada senantiasa persekutuan dengan Tuhan. Ada masa untuk Tuhan, merenungkan, mempelajari firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, dan bersekutu dengan saudara-saudara kita yang seiman. Ini adalah cara hidup kita menjadi pelaku firman Tuhan. Semakin kita melakukannya, semakin kita dilatih di dalam godly training, latihan rohani ini, semakin kita didewasakan, semakin kita cepat mengenal dan differentiate yang mana daripada Tuhan, yang mana bukan daripada Tuhan. So biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Damai Kristus memelihara hati kita. Tuhan beserta kita. Mari kita tunduk kepala kita sebab kita dalam doa. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaminkan kebenaran firman-Mu yang memberi kami petunjuk supaya kami bertindak berjalan kebenaran firman-Mu. Dan pada sesi ini, pada kali ini kami telah membahas satu topik yang diberi judul bagaimana mengenal suara Tuhan, membedakan suara Tuhan daripada suara-suara yang lain. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami boleh melangkah di dalam terang kebenaran-Mu kerana firman-Mu ada pada kami. Dan Roh Kudus memimpin kami mengenal kebenaran firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau terus sertai setiap kami di dalam pertumbuhan perjalanan hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami pelajari pada kali ini. Biarlah firman-Mu menjadi sebahagian hidup kami, menjadi seperti udara yang kami hirup, seperti darah yang mengalir dalam tubuh kami. Biarlah firman-Mu, kebenaran firman-Mu menjadi sebahagian hidup kami, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah firman-Mu nurture us, nourish us, grow us, and establish us in the truth in you, dan transform us inside and out. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagi-Mu, Bapa kami, Tuhan kami, Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal, selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua selamanya. Sampai ketemu, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amen.